Dr. Stone chapter 158. Pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa setelah upaya yang dilakukan oleh Senku dan kerajaan sains untuk membuat Luna mau memberikan informasi tentang kelompok penduduk Amerika yang sedang menjadi musuh kerajaan sains, akhirnya setelah Senku dan kerajaan sains berhasil membuat es krim vanila lalu memberikannya kepada Luna, Luna pun tampaknya mulai terpesona dengan kemampuan sains Senku, lalu membuat Luna mulai mau membuka suaranya, bahkan sempat memberikan sedikit informasi kepada Senku dan kerajaan sains ketika Senku bertanya kepada Luna apakah Dr. Seno adalah mantan ilmuwan NASA. Luna pun menjawab pertanyaan Senku tersebut dan mengkonfirmasi jawaban Senku bahwa Dr. Seno adalah benar mantan ilmuwan NASA yang akhirnya membuat Senku mengetahui identitas asli pemimpin dari musuh yang sedang mereka hadapi saat ini. Selain itu, pada chapter sebelumnya, kita juga telah melihat bagaimana flashback yang terjadi sebelum dunia berubah menjadi batu dari dua sisi, baik dari sisi kehidupan Senku maupun sisi kehidupan Dr. Seno, yang mana ternyata Dr. Seno dan Senku sebelum dunia berubah menjadi batu, mereka berdua telah saling terhubung satu sama lain, lalu berubah menjadi batu selama ribuan tahun dan bangkit di waktu yang bersamaan dan kembali dipertemukan di tempat di mana mereka berdua pernah bertemu sebelum dunia berubah menjadi batu. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Pada chapter kali ini, setelah kisah flashback yang terjadi sebelum dunia berubah menjadi batu, kita dapat melihat kisah ribuan tahun setelahnya, yaitu ketika Dr. Seno dan orang-orang yang datang mendengarkan hasil penelitiannya tentang patung batu burung walet mulai bangkit satu demi satu. Dan menurut waktu kebangkitannya, menurut informasi dari beberapa chapter sebelumnya dan chapter kali ini, kita dapat mengetahui bahwa orang pertama yang berhasil bangkit dari proses pembatuan adalah Senku dan Dr. Seno yang bangkit secara bersamaan. Lalu setelah kebangkitan pertama tersebut, satu persatu penduduk kelompok Amerika mulai bangkit dengan jarak waktu yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari tingkat kesadaran mereka. Pada chapter sebelumnya, saat cahaya pembatuan sampai di Amerika, kita mengetahui bahwa ada seseorang yang karena sedang panik oleh cahaya tersebut memasukkan sebuah cincin platinum yang rencananya akan diberikan kepada Luna masuk ke dalam mulutnya. Dan setelah ribuan tahun berlalu, orang tersebut pun akhirnya bangkit dari proses pembatuannya, lalu memuntahkan cincin platinum yang telah berada di dalam mulutnya selama ribuan tahun, yang membuat Dr. Seno sangat terkejut dan bahagia karena dapat menemukan sebuah logam platinum di zaman batu tersebut. Karena menurut dialog Dr. Seno, setelah mendapatkan cincin platinum tersebut, Dr. Seno berkata, bisa dibayangkan kalau di dunia batu ini, juara dunia MMA bangkit, maka planet ini akan ia kuasai. Tapi dengan adanya platinum ini, kami bisa memproduksi asam nitrat dalam jumlah besar dan menciptakan prakarsa dengan kekuatan sains dan militer. Yang artinya dengan adanya platinum tersebut, maka Dr. Seno akan menjadi orang yang tidak terkalahkan dan akan bisa memimpin dunia baru tersebut dengan kemampuan sains dan keahlian senjata teman masa kecilnya, yaitu Stanley. Lalu bagaimanakah platinum dapat membuat Dr. Seno menjadi orang yang tidak terkalahkan? Jika kita kembali mengingat beberapa chapter sebelumnya saat Dr. Seno berhasil masuk ke dalam frekuensi komunikasi kerajaan sains, Dr. Seno sempat memberitahu kerajaan sains bahwa kelompok Amerika saat ini telah memiliki Oswald, yang mana dengan adanya alat tersebut, menurut penjelasan Senku, maka Dr. Seno akan mampu membuat asam nitrat sebanyak-banyaknya. Dalam pembuatan asam nitrat, Dr. Seno hanya membutuhkan 3 bahan utama, yaitu amoniak, oksigen, dan air. Yang mana untuk amoniak sendiri, tentu saja Dr. Seno dapat mengumpulkannya melalui air seni. Dalam proses pembuatan asam nitrat terdiri dari 2 tahapan. Langkah pertama,
Amoniak akan dioksidasi menggunakan oksigen dengan bantuan katalis dari platinum yang didapatkan oleh Dr. Seno dari cincin tersebut. Hasil dari reaksi tersebut adalah nitrogen monoksida dan uap air. Tahapan kedua terdiri dari 2 reaksi dan dilakukan dalam peralatan penyerapan yang mengandung air. Hingga akhirnya Dr. Seno dapat memproduksi asam nitrat sendiri. Lalu sepenting itukah asam nitrat di zaman batu hingga membuat Dr. Seno sangat yakin bahwa ia dapat memimpin dunia baru tersebut? Bisa dibilang asam nitrat merupakan cairan kimia yang penting dalam berbagai industri. Asam nitrat adalah larutan tak berwarna yang digunakan dalam pembuatan senyawa organik dan anorganik nitrat untuk pupuk, zat warna, bahan peledak, dan pengolahan logam mulia. Selain itu, asam nitrat juga umumnya digunakan dalam pembuatan obat-obatan dan bahan bakar roket yang akan menjadi pondasi yang kuat untuk membangun sebuah peradaban di zaman batu tersebut. Lalu pada panel berikutnya, kita akan berpindah ke kapal markas Kerajaan Sains, di mana pada saat ini, setelah mengetahui informasi dari Luna, Senku dan Kerajaan Sains sedang membahas Dr. Seno yang ternyata adalah mentor sains Senku. Lalu karena penasaran dengan apa yang sedang didiskusikan oleh Kerajaan Sains, Luna yang memiliki misi untuk mengidentifikasi identitas Dr. Taiju, lalu memberikan tanda konfirmasi kepada Stanley, mencoba untuk mendekat. Dan setelah mendekat, Luna pun tersadar bahwa pada saat ini, ia dan semua orang Kerajaan Sains sedang berada di atas dek kapal, termasuk target misi Luna yaitu Dr. Taiju. Namun di saat Luna mau memberikan tanda konfirmasi kepada Stanley yang telah bersiap untuk menembak, tiba-tiba Senku berkata, "Kami harus berterima kasih Luna atas sedikit info mematikan ini." Dan setelah mendengar perkataan Senku tersebut, Luna pun tidak jadi memberikan tanda konfirmasi kepada Stanley. Selain itu, setelah mengetahui bahwa Dr. Seno adalah musuh yang sedang Senku dan Kerajaan Sains hadapi saat ini, Senku pun berkata bahwa Medusa bisa jadi kartu as Kerajaan Sains. Kita tahu bahwa pada saat mencoba untuk menolong Tsukasa setelah mendapatkan luka yang sangat parah dari Hyuga, Senku pun menggunakan Medusa untuk merubah Tsukasa menjadi batu, agar kemudian Senku dapat kembali membangkitkan Tsukasa dan membuat proses pembatuan tersebut membuat tubuh Tsukasa dapat kembali menjadi sehat. Namun setelah menggunakannya untuk Tsukasa, Medusa pun tidak dapat digunakan kembali karena telah kehabisan energi untuk dapat berfungsi. Lalu jika Medusa sudah tidak bisa berfungsi karena kehabisan energi, bagaimana bisa Medusa menjadi kartu as Kerajaan Sains? Pada pertempuran kali ini, nampaknya Senku sama sekali tidak berpikir bahwa Kerajaan Sains akan benar-benar bertarung secara fisik melawan Dr. Seno. Dan tampaknya Senku terlihat ingin bersekutu dengan Dr. Seno. Karena menurut perkataan Senku, Dr. Seno tahu bahwa senjata ilmiah dapat sekuat apa. Kalau Medusa adalah benda sains super, maka Dr. Seno tidak mungkin mengabaikannya karena Dr. Seno adalah tipe orang yang mau menguasai dunia baru. Dan meskipun Kerajaan Sains saat ini tidak bisa menggunakan Medusa untuk bertarung melawan Dr. Seno, namun karena Dr. Seno adalah seorang pengguna sains yang berbakat, maka kemungkinan besar Senku akan menggunakan Medusa untuk bernegosiasi kembali dengan Dr. Seno agar mau bekerja sama dan membuat Medusa yang telah kehabisan energi menjadi sebuah alat sains yang tidak terkalahkan. Lalu setelah mencoba kembali meyakinkan diri, Luna yang sebelumnya telah gagal memberikan tanda kepada Stanley pun kembali mencoba memberikan tanda. Namun pada saat Luna mau memberikan tanda dengan menunjuk ke arah Taiju, tiba-tiba Luna teringat kebaikan Taiju yang membuatnya kembali ragu untuk memberikan tanda kepada Stanley. Lalu setelah 2 kali gagal memberikan tanda, Luna pun menghadap ke arah di mana Stanley, Max, dan Carlos berada, lalu memberikan sebuah pesan kepada mereka bahwa orang yang kemungkinan adalah teman Seno bernama Senku. Setelah mengirimkan pesan tersebut kepada Stanley, Max, dan Carlos dengan mencoba menebak gerakan bibir Luna dari jarak yang sangat jauh, Dr. Seno yang saling terhubung melalui alat komunikasi dengan Stanley, Max, dan Carlos pun tiba-tiba terkejut setelah mendengar kembali nama Senku setelah ribuan tahun. Lalu dengan cepat memberikan perintah kepada Stanley untuk tidak menembak Dr. Taiju, yang mana sepertinya sudah diketahui oleh Stanley meskipun Luna sama sekali belum memberikan tanda konfirmasi. Dr. Seno berkata bahwa Dr. Taiju adalah tipuan karena pemimpin musuh yang sebenarnya adalah ilmuwan yang bernama Senku. Selain itu, pada alat komunikasi Kerajaan Sains, Minami berkata kepada Senku bahwa ada sebuah suara yang tertangkap namun tidak jelas.
yang mana pesan tersebut ternyata adalah pesan komunikasi kelompok penduduk Amerika yang dikirim lewat sebuah alat enkripsi. Enkripsi sendiri adalah suatu proses pengamanan pesan dengan cara mengubah pesan itu menjadi sebuah kode yang jika dibaca atau didengar tanpa alat penganalisa spektral, pesan tersebut tidak akan bisa diketahui oleh orang lain. Intinya, enkripsi berfungsi sebagai pengaman sebuah pesan agar terlindung dari orang yang tidak diinginkan, yang membuat Senku dan kerajaan sains tidak mengetahui apa yang sedang didiskusikan oleh kelompok penduduk Amerika. Namun pada saat Luna mengirimkan pesan kepada Stanley, Max, dan Carlos, Ryusui, sang kapten kapal, sempat melihat pergerakan Luna yang mencurigakan. Lalu setelah melihat ke arah pesan yang disampaikan Luna, Ryusui pun menyadari bahwa ada seorang sniper yang sedang mengintai mereka, lalu berteriak memberitahu semua orang kerajaan sains. Lalu apakah setelah mengetahui bahwa pemimpin kerajaan sains adalah Senku, Stanley akan menembak Senku? Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, Stanley tidak akan menembak siapapun dan menghentikan operasinya. Kedua, Stanley akan menembak Ryusui yang telah menyadari keberadaannya. Ketiga, Stanley akan menembak Luna karena tidak mau kalau Luna menjadi sandera musuh, lalu memberitahukan kerajaan sains tentang informasi kelompok penduduk Amerika. Sepertinya kita harus menunggu chapter-chapter selanjutnya untuk mengetahui jawabannya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.